Anak itu kalau masih masa anak-anak itu kan mereka dunianya dunia bermain gitu ya. Mereka akan lebih banyak Hmm. bermain. Sebagai orang tua itu kadang ketika kita udah sibuk sama kesibukannya kita masing-masing itu kita lupa bahwa sebagai orang tua kita perlu bermain dalam dunianya si anak kayak gitu. Karena kalau kita meminta si anak untuk menyesuaikan sama kita kan pasti akan lebih susah gitu ya. Karena mereka secara dunia itu mereka masih baru, mereka masih belajar di dunia ini kayak gitu ya. Kita yang udah lama ya kita yang perlu menyesuaikan diri dengan si anak kayak gitu. Eh, Kadang orang tua itu enggan untuk bermain gitu ya karena kita udah sibuk sama pekerjaan, kita udah sibuk sama hal-hal yang lain yang menurut kita lebih penting dari sekedar bermain kayak gitu. Iya, boleh sharing Om Tante. Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Milenial. Selamat bergabung. Untuk yang baru saja bergabung sambil menunggu ramai dan sambil menunggu narasumber kita bergabung, hari ini kita akan membahas terkait tentang mendidik anak era digital bersama Mbak Siti Jarwoah nih. Mana ya beliau ya? Nanti kalau ada yang mau bertanya terkait dengan mendidik anak era digital, nanti silakan komen yang ada di bawah ya, Mams ya. Assalamualaikum. Nggak sih Waalaikumsalam. muka aku? Nggak kelihatan ya? Oke. Suara aku kedengeran jelas nggak, Mbak? Jelas-jelas. Suaraku gimana? Kedengeran juga. Mbak, di tempatku tuh nggak kelihatan kolom komentarnya gitu, nggak tahu siapa yang komen. Nanti kalau misal ada pertanyaan, silakan dibacakan dari tempat Mbak, kelihatan mungkin Siap, ya. siap. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau dari aku kelihatan nanti kita baca bareng. Oke, oke, sip. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan tentang Mbak Siti Jarwoah ini. Beliau adalah merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada Psikologi ya Mbak ya. Baik, hari ini kita akan membahas terkait tentang parenting era digital nih. Pasti untuk para moms pusing juga untuk mengurus anak terkait dengan era digital saat ini, ditambah lagi dengan pandemi gitu kan Mbak kan. Sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua pasti aduh gimana ya ini, karena satu sisi ingin membatasi, satu sisi juga anak sudah terlanjur dengan gadget gitu pasti ya. Iya, Nah, ini sebaiknya gimana nih Mbak, tip parenting yang cocok untuk mendidik anak pada era digital ini sebaiknya itu yang seperti apa sih Mbak? oke. Disclaimer dulu gitu ya, saya sebenarnya belum Hmm. punya anak gitu ya, tapi saya sedikit belajar gitu ya tentang ilmunya mengenai parenting selama kuliah gitu, jadi sedikit tahu lah tentang ilmu parenting gitu. Terus kalau misalnya kita bahas soal metode parenting di era digital gitu, baiknya sih kayak kita bahas dulu nih metode parenting yang ada itu apa sih Hmm. gitu ya. Biar mams semua yang ada di sana itu yang lagi nonton tahu metode parenting itu apa aja sih kayak gitu. Jadi kalau secara psikologis tuh metode parenting atau parenting style gitu ya. Kalau kita ngomongin parenting style kan berarti kayak cara gitu kan ya, metode atau cara lah, cara yang digunakan oleh moms, orang tua, ayah, ibu untuk mendidik anak, membesarkan anak, terus juga cara berkomunikasi dan sebagainya gitu. Kalau secara psikologis tuh metode parenting style atau parenting style itu ada 4 mbak. Jadi yang pertama Hmm. itu autoritatif atau kita bisa juga sebut demokrasi kayak gitu. Jadi orang tua itu mendidik anak, mereka punya ekspektasi, mereka punya harapan gitu ya. Mereka menetapkan aturan yang jelas sama anak. Tapi tidak hanya sekedar aturan, mereka juga itu, mereka apa namanya, ngasih kasih sayang, ada kehangatan kayak gitu. Terus apa namanya, kalau autoritatif gitu ya modelnya tuh kayak mereka punya peraturan jelas, anak harus seperti ini, mereka punya ekspektasi yang jelas, oh anak harus bisa seperti ini seperti ini seperti ini kayak gitu. Terus tujuannya itu agar anak bisa mandiri, bisa tahu apa itu peraturan, apa itu nilai, apa itu moral dan sebagainya kayak gitu. Nah kalau misalnya outcome-nya gitu ya, hasilnya dari metode atau parenting style yang autoritatif itu nanti anak akan prestasinya lebih bagus kayak gitu. Terus mereka juga punya self esteem yang lebih bagus atau misalnya kepercayaan diri yang lebih bagus. Anak juga memiliki kemampuan sosial yang lebih bagus. Gambaran besarnya seperti itu. Terus yang kedua itu metode authoritarian. Kalau tadi kan autoritatif gitu ya atau demokrasi. Hmm. Kalau yang kedua itu authoritarian atau otoriter gitu orang tuanya.
mereka punya standarnya jelas nih, peraturannya ketat banget, anak nggak boleh ini, anak harus ini, terus kemudian mereka lebih menggunakan hukuman, punishment, terus apa ya, mereka menetapkan kepatuhan buta itu dalam arti kayak anak itu ya mau bagaimanapun harus nurut sama orang tua. Apa yang dikatakan orang tua itu kayak sabda gitu ya, nggak boleh ditolak, nggak boleh ditentang, apapun harus diturutin kayak gitu. Itu model-model yang otoriter. Nah kalau misalnya model-model kayak gini yang anak itu harus selalu nurut sama orang tua, nanti anaknya malah jadi nggak mandiri. Mereka punya, karena mereka selalu selalu ketat banget kan ya peraturan, mereka akan memberontak kayak gitu, memberontak sama peraturan, malah pada akhirnya mereka jadi punya masalah terkait dengan perilakunya kayak gitu. Terus mereka juga temper tantrum itu kayak sukanya marah-marah gitu, temperamen. Terus juga mereka punya kemampuan sosial yang kurang kayak gitu ya, kayak kebalikannya dari otoritatif lah gitu. Terus yang kedua ini permisif itu pola pengasuhan yang kayak membiarkan anak aja kayak gitu, dibebasin lah pokoknya, anak mau apapun boleh, anak mau gini boleh, nggak ada peraturan, orang tua itu mereka nggak menetapkan ekspektasi, mereka nggak menetapkan aturan, mereka nggak menetapkan batasan, pokoknya apapun yang diinginkan anak bolehlah kayak gitu. Tapi mereka juga punya kasih sayang, sebagai orang tua ini mereka responsif gitu ya terhadap kebutuhan anak. Kalau misalnya anak-anak yang permisif tipe pengasuhannya, anak itu nanti akan punya masalah hubungan sosial dengan orang sekitar, karena mereka akan egois gitu ya, mereka kan selalu dipenuhi nih keinginannya, mereka selalu dipenuhi apapun yang dia butuhkan, anak akan egois, jadi yang dipikirkan tuh ya hanya dirinya sendiri kayak gitu, mereka tidak memikirkan lingkungan yang lain seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah neglectful atau pengabaian gitu ya. Tipe model ini tuh kayak diabaikan aja, anak udah nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya nggak responsif sama anaknya, terus juga mereka juga nggak punya aturan, udah nggak punya batasan, nggak punya ekspektasi, dan juga mereka tidak memberikan kasih sayang. Dan biasanya model pengasuhan yang seperti ini yang mengabaikan anak itu diberikan sama orang tua yang mereka memang punya permasalahan dari sisi psikologis kayak gitu. Mungkin misal orang tuanya ketika kecil itu dia diabaikan sama orang tuanya, atau mereka pernah mengalami kekerasan oleh ayahnya atau oleh siapa gitu ya dalam keluarga, dia punya trauma ketika masa kecil, sehingga ketika dia punya anak dia akan melakukan model parenting itu yang seperti itu, jadi mengabaikan anaknya kayak gitu, nggak ngasih kasih sayang, nggak memberikan batasan dan sebagainya kayak gitu. Jadi nanti anak itu outcome-nya perilakunya itu mereka akan impulsif, jadi mereka akan cenderung melakukan penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol dan sebagainya, dan mereka cenderung lebih beresiko terhadap gangguan-gangguan psikologis, misalnya kayak ide bunuh diri atau misalnya percobaan bunuh diri dan sebagainya, itu lebih besar ketika orang tua menerapkan metode yang neglectful atau pengabaian kayak gitu. Terus kalau misalnya yang cocok tuh yang mana sih kayak gitu kan pertanyaannya. Kan kalau secara dari dulu gitu ya, dari dulu bahkan sampai sekarang itu metode yang paling ideal terkait mendidik anak itu adalah metode yang autoritatif gitu ya, yang kita ngasih kasih sayang, kita ngasih kehangatan sama anak, kita responsif sama kebutuhan anak, tapi kita juga ada disiplin ke anak, kita tegas lah ke anak, kita tetapkan ekspektasi, anak harus bisa ini, anak harus bisa mencapai ini, kita punya peraturan yang jelas, anak nggak boleh ini karena ini, anak harus seperti ini karena ini kayak gitu. Itu adalah metode yang ideal, dan sebenarnya kayak dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu, itu bisa diterapkan sama semua anak, dan menurut saya orang tua itu harus menetapkan ini. Cuma gini, kita nggak bisa saklek juga kan sebagai orang tua gitu ya dalam menerapkan sebuah parenting style, karena anak itu beda-beda. Kayak ada anak yang dia kayak keras kepala banget, dia tuh kayak nggak bisa diatur dan sebagainya kayak gitu. Kita sebagai orang tua, moms tuh juga
perlu untuk memahami karakter si anak itu seperti apa. Jadi metode autoritatif ini juga perlu disesuaikan melihat karakteristik si anak itu seperti apa kayak gitu. Apakah dia tipenya yang dia ini tipe anak yang kita harus lebih tegas ke anak kayak gitu, atau misalnya kita tipe anaknya yang dia lebih nurut kalau misalnya kita memberikan pujian yang lebih banyak, kita mengasih kasih sayang lebih banyak, tapi secara peraturan mungkin agak longgar, bisa didiskusikan sama anak dan sebagainya kayak gitu. Atau misal si anak ini tipenya yang peraturannya harus jelas banget nih, kamu nggak boleh ini nih, nggak boleh karena seperti ini, tapi kasih sayang juga masih ada kayak gitu. Jadi ya pintar-pintarnya mams mengatur gitu ya, tapi yang paling cocok gitu sampai sekarang itu masih yang paling ideal itu masih yang tipe autoritatif sih, demokratis gitu sama anak. Itu sih Mbak. Oke, berarti memang kita juga harus kembali lagi ya Mbak ya, menyesuaikan dengan anak. Sebenarnya anak ini juga cocoknya dengan metode yang seperti apa, seperti itu ya. Memang ada anak yang mempunyai keinginan yang sangat keras gitu ya. Kadang ada yang lebih smooth, lebih bisa untuk diarahkan. Jadi kembali lagi, atau mungkin bisa digunakan dengan metode kombinasi gitu, bisa nggak sih Mbak? Tidak hanya terpaku pada satu metode parenting gitu. Bisa aja sebenarnya, tidak terpaku sama metode parenting, karena kan bisa dikombinasikan lah, karena kayak ya tadi ya, kebutuhan anak itu kan beda-beda, dan cara cara yang bisa dipilih orang tua itu kan juga beda-beda, karena kan orang menentukan metode parenting itu kan pasti pertimbangannya banyak banget gitu ya. Bisa jadi dari pengalaman dari orang tuanya kayak gitu kan, dia selama ini dididik sama ayahnya atau kedua orang tuanya misalnya keras kayak gitu, itu pengalaman itu pasti akan terbawa sama sama orang tua gitu ya, tanpa disadari gitu kan ya, itu pasti akan terbawa dalam cara mereka mendidik anaknya kayak gitu, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi seiring berkembangnya waktu, mereka dapat pengalaman yang lain, misalnya sharing sama mams yang lain, mereka ikut grup orang tua, atau mereka ikut webinar atau apapun gitu ya, yang masih mereka pengalaman baru, ngasih mereka masukan baru. Jadi mereka punya pandangan yang lain. Mendidik anak itu nggak harus disiplin banget, tapi juga bisa yang agak fleksibel kayak gitu. Itu bisa juga diterapkan gitu. Jadi nggak yang perlu saklek sih menurut saya. Yang penting gini sih, yang tahu anak paling tahu gitu, yang paling tahu si anak itu kan orang tua gitu ya, moms, ayahnya kayak gitu kan. Jadi mereka bisa memilih nih, menyesuaikan metode yang mana sih yang paling baik digunakan untuk mendidik si anak kayak gitu. Apakah anak saya ini cocoknya dididik dengan metode yang seperti ini, atau misalnya kalau anak saya kok kelihatannya dia sangat keras kepala banget ya tipenya, nggak bisa nih kalau misalnya kita jadi orang tua tuh lembek misalnya kayak gitu ya, kita harus tegas ya, bisa itu digunakan kayak gitu ya, mix and match aja sih, menyesuaikan anaknya itu seperti apa kayak gitu. Oke, nah Mbak, saya mau tanya, dengan karakter yang anak yang keras ini, sebenarnya kadang tuh kita bisa dengan cara yang lebih lembut kah, atau kita bisa cara yang lebih keras lagi nih Mbak untuk menghadapi anak, atau mungkin dengan cara apa yang permisif tadi itu ya, atau mungkin autoritatif tadi tuh Mbak? Kalau anak yang keras itu biasanya kalau kita balas lagi dengan keras malah mental gitu ya. Anak kalau mereka karakteristiknya keras, kita balas lagi keras, mereka malah akan semakin memberontak kayak gitu. Kalau anak-anak yang keras kepala itu biasanya mereka adalah dari kecil itu mereka yang dominan tipe-tipenya, yang mereka bisa dikatakan gini, sederhananya itu kalau dari kecil itu udah kelihatan bibit-bibit leadershipnya, bibit-bibit pemberontaknya gitu ya dalam tanda kutip. Mungkin moms tipsnya itu bisa ngasih mereka tanggung jawab. Jadi kayak mereka mulai diajarin tanggung jawab. Ketika seseorang yang keras kepala dia dikasih tanggung jawab, mereka akan merasa bahwa sebagai orang ini aku dibutuhkan, sebagai orang ini aku dipercaya untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Atau juga bisa juga misal moms ini komunikasi aktif aja sama si anak, karena biasanya mereka memberontak atau mereka keras kepala karena mereka nggak tahu nih alasannya seperti apa sih. Misalnya nggak boleh, contoh sederhananya gini ya, anak nggak boleh main gadget gitu ya, nggak boleh main gadget panjang gitu ya. Biasanya kalau misalnya anak udah terbiasa main gadget dan mereka dilarang, kamu nggak boleh main gadget nih dek gitu, mereka akan memberontak. Tapi moms bisa kayak ngasih penjelasan aja ke anak, adik itu nggak boleh main gadget panjang-panjang, atau adik nggak boleh main gadget lama-lama, karena kalau
apa namanya, screen HP itu kan nggak baik buat mata, nanti adik matanya bisa sakit dan sebagainya kayak gitu ya. Anak itu bisa menerima penjelasan, tapi memang bahasanya itu harus sederhana sih kayak gitu. Oke. Nah, Mbak, ada pertanyaan dari teman saya kemarin titip terkait membahas tentang gadget ini. Nih, bagaimana cara mengatur gadget, perlu atau tidak anak ini puasa gadget? Terus bagaimana cara memberitahu anak usia 8 tahun karena dikerasin tidak mau dengar, dihalusin juga nggak bisa. Gimana nih, Mbak? Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin gadget itu kan berlebihan juga nggak boleh gitu ya, karena kan itu nggak baik, apalagi buat yang anak-anak gitu. Memang ya harus dibatasin gitu, tapi kita juga nggak bisa melarang, bener-bener melarang banget gitu kan, karena kalau kita melarang banget kayaknya nggak mungkin ya, kalau misalnya melihat perkembangan saat ini yang ada gitu ya, yang kehidupan sehari-harinya aja pakai HP gitu, kita sekolah pakai gadget, terus kita belajarnya juga pakai gadget, dan kita sebagai orang tua pun bekerja juga pakai gadget gitu, dan setiap hari anak itu terpapar dengan gadget. Kalau misalnya kita benar-benar larang sama sekali si anak nggak bisa pakai gadget, itu sebenarnya kok tidak mungkin gitu ya. Ya Mams perlu membatasi, yang tadi ya Mams perlu bikin rules, bikin peraturan-peraturan, dan itu harus benar-benar disepakati antara orang tua dengan anak. Jadi ada kesepakatan antara ayah dan ibunya, terus juga ada kesepakatan dengan antara orang tua dan anaknya gitu. Jadi anak harus tahu nih kesepakatannya seperti apa. Kayak misalnya ditetapin aja adik boleh main HP kalau hari Sabtu Minggu, yang selain untuk belajar gitu ya. Kalau misalnya belajar kan berarti memang dibutuhkan ketika sekolah kayak gitu. Tapi kalau misalnya di luar jam sekolah, dikasih aja peraturan, adik boleh main HP kalau misalnya lagi weekend, dan itu jam 4 sampai jam 5 sore misal kayak gitu ya. Dan itu harus disepakati, anak itu juga mereka boleh loh, mereka boleh, dan mereka diberi kesempatan untuk bernegosiasi. Jadi kita mengajarkan si anak sedari kecil itu untuk bernegosiasi. Misal kayak orang tua bikin peraturan anak boleh main HP atau main gadget dari weekend jam 4 sampai jam 5 sore. Anaknya nggak terima, enggak mah kayaknya kok bentar banget kayak gitu ya, kalau buat main game kok kurang panjang kayak gitu ya. Terus anaknya nego, kalau 2 jam gimana, terus orang tuanya juga bisa ngasih alasan, oh kalau 2 jam kayak kepanjangan gitu ya, gimana kalau 1,5 jam aja gitu. Jadi kayak rules itu benar-benar disepakati semua gitu dalam keluarga ini, nggak cuma orang tuanya aja yang mereka ngasih peraturan kayak gini, tapi anaknya nggak bisa menyampaikan pendapatnya, itu juga nggak baik juga gitu. Dan kalau misalnya mereka udah bikin rules kayak gitu, dan itu harus benar-benar konsisten diterapkan gitu ya. Jadi kayak misalnya ketika anak melanggar, mereka juga harus punya bahasanya punishment, tapi punishmentnya itu bukan kayak memukul atau memarahi dan sebagainya. Misalnya kayak ketika dia melanggar aturan itu, konsekuensinya adalah dia nggak bisa main HP pada minggu itu. Misal dia main HP-nya pada hari Sabtu gitu ya, mereka kesepakatannya 1,5 jam nih udah boleh dan disepakati sama anak, tapi ternyata anaknya molor nih sampai 2 jam atau bahkan lebih gitu ya. Orang tua tahu ya, dan mereka harus ngasih konsekuensi dong, karena si anak ini udah melanggar peraturan yang udah disepakati bersama gitu. Misalnya kayak hari Minggunya dia sama sekali nggak boleh main HP kayak gitu. Dan ketika udah ada konsekuensi ini, orang tua juga harus konsisten kayak gitu. Misalnya anak nangis, anak ngerengek, anak apa ya udah diabaikan aja, karena itu udah kesepakatan, itu udah aturan, dan itu udah disepakati bersama gitu. Karena kalau misalnya si anak ini merengek, dia nangis, dia pengen dapet tambahan waktu diizinin main HP, dan orang tuanya mengiyakan, anak ini akan belajar, oh kalau misalnya aku nangis, atau kalau misalnya aku ngerengek-ngerengek terus marah-marah, orang tuaku bakal luluh kayak gitu. Dia kan belajar sesuatu kan dari sana. Jadi mereka akan menggunakan senjata itu, mereka akan menggunakan nangisnya lah, tantrumnya lah, sebagainya untuk membujuk orang tuanya untuk memenuhi keinginannya kayak gitu. Jadi emang juga harus tega nggak tega ya dalam hal ini ya, harus tega nggak tega biar menerapkan peraturan ini untuk disepakati dan konsisten diterapkan kayak gitu. Terus kalau misalnya anak umur 8 tahun gitu ya, mereka kan dikerasin nggak bisa, dihalusin juga nggak bisa gitu. Kalau misalnya secara perkembangan psikologis gitu ya, secara perkembangan kognitif, anak usia 8 tahun itu mereka di masa-masa yang kalau menurut Piaget itu perkembangan kognitif konkret, operasional konkret. Jadi apapun yang dijelaskan ke anak itu harus benar-benar konkret.
harus bahasanya sederhana, terus mereka benar-benar paham. Kalau bisa ada contohnya yang real kayak gitu. Misalnya tentang peraturan nggak boleh tadi ya, kita balik lagi tentang penggunaan gadget gitu. Mereka harus dijelaskan kenapa nih alasannya mereka cuma bisa main 1 jam misal. Secara resikonya seperti apa, secara dampaknya seperti apa. Moms harus bisa memilih dan memilah untuk apa ya, bahasa sederhana mungkin agar bisa diterima oleh si anak kayak gitu sih Mbak. Oke, baik. Nah, Mbak, anak ini kan sebenarnya juga tipe yang lebih cepat untuk beradaptasi terhadap aturan gitu, terhadap lingkungan juga. Nah, berapa lama sih Mbak anak itu bisa ikut konsisten gitu terhadap aturan tersebut? Apakah bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu, atau bagaimana Mbak? Tidak pasti ya kayak gitu. Kalau anak kan kita tidak bisa memprediksi ya, mereka akan bisa patuh pada peraturan itu berapa lama. Tapi yang yang menentukan atau memastikan si anak tetap pada rules itu yang mengawasi harus orang tua kayak gitu. Yang konsisten di sini yang pada peraturan itu orang tua kayak gitu. Kalau anak mah kalau dia bisa melanggar peraturan ya mereka akan melanggar dong. Karena kan biasanya kalau peraturan itu kan nggak enak dong pasti buat anak kan, kayak misalnya nggak boleh main HP lah, nggak boleh pasti mereka akan sebisa mungkin gimana nih caranya keluar dari peraturan kayak gitu, pasti mereka akan berusaha seperti itu. Nah yang bisa menentukan si anak konsisten sama peraturan ini ya orang tua, mom sama dad, kalau ayah sama ibu gitu ya. Gimana caranya biar mereka tetap pada peraturan, misalnya tadi konsistensi untuk menetapkan peraturan, konsisten untuk ngasih nggak cuma reward, nggak cuma punishment tapi juga reward. Kalau misalnya dia ada improve atau dia misalnya sesuai terus nih ya, dia melakukan terus nih peraturan yang dijalani atau yang udah disepakati ya kasih pujian, atau misalnya kayak dikit-dikit boleh lah diajak main kemana kayak gitu ya. Reward itu bisa ditentukan sendiri kayak gitu sih. Tapi yang menentukan ya harus orang tua. Kalau anak ya kalau aku bisa keluar dari peraturan kenapa enggak gitu kan pasti. Nah, kadang tuh anak pasti tantrum tuh Mbak, nangis-nangis, teriak-teriak gitu. Kadang kita juga jengah mendengarkan gitu ya Mbak. Nah, bagaimana sih tips untuk supaya anak itu nggak seperti itu, dan apakah harus kita diamin aja gitu sampai dia bisa cooling down sendiri, atau kita langsung sayang-sayang, atau bagaimana Mbak? Dan berapa lama kita bisa mendiamkan anak seperti itu? Sebenarnya kalau tantrum itu adalah pasti anak kecil itu akan mengalami tantrum gitu ya, tapi yang berbeda itu kayak masanya gitu. Misal si anak A dia akan tantrum di usia 3 tahun, atau anak B dia akan cenderung tantrum di usia 5 tahun, tapi masa tantrum itu pasti akan dialami oleh anak gitu. Dan biasanya ini mereka akan belajar. Jadi kayak tantrum itu ada belajarnya juga. Jadi kayak misalnya pertama kali dia pengen main HP lebih lama gitu ya, dia nggak boleh sama orang tuanya, terus dia kayak ngerengek kayak gitu, oh dibolehin nih kayak gitu. Dia dari situ dia belajar kalau misalnya aku tantrum aku bisa akan diberikan kayak gitu. Nah kalau udah udah keterusan ya mau gimana lagi, orang tua harus teguh sama peraturan sih kalau menurut saya. Kalau anaknya masih bisa diajak komunikasi, misal adik itu nggak boleh kan peraturannya udah seperti ini, misalnya kayak dia nangisnya belum banget gitu ya, belum tantrum banget, belum yang kayak gosel-gosel di tanah terus nggak bisa diajak komunikasi dan sebagainya. Kalau masih nangis gitu masih bisa diajak komunikasi aja si anak. Kayak misalnya adik kan kita kan kemarin udah kesepakatan bareng, adik boleh main HP-nya jam segini sampai jam segini, dan itu kan juga udah disepakati sama mama sama papa misal. Adik harus konsisten dong, nggak bisa kayak gitu. Kalau udah yang namanya peraturan ya udah peraturan, nggak bisa dilanggar kayak gitu. Kalau misalnya anak masih nggak rebel ya udah dibiarkan aja sampai dia tenang sendiri kayak gitu. Nanti kan pada akhirnya dia akan akan capek sendirian ya. Kalau misalnya udah nangis kayak gitu kan energinya terkuras kan. Nah kalau misalnya dia udah nangis, udah selesai, dia udah cooling down, nah orang tua baru bisa masuk di sana. Dia dijelasin lagi kayak gitu, kenapa sih nggak boleh, kenapa nggak dikasih, dijelasin lagi peraturannya seperti apa kayak gitu sih Mbak. Biarin aja kalau misalnya lagi tantrum ya ditega-tegain lah hatinya kayak gitu. Tapi pasti orang moms kan nggak tega ya jadi orang tua ya, kayak nangis, ngerengek sama ingin marah juga gitu ya Mbak. Bener, marah apalagi kalau misalnya di tempat umum gitu ya, ada malunya lah, ada apa kayak gitu pasti kan ya.
Tapi ya untuk mendidik anak Sabar. sih menurut saya. Iya bener, tega nggak tega harus dilakukan gitu ya. Kayak gitu Iya. sih. Oke, nah Mbak, kesalahan apa sih yang biasanya sering dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak pada era digital saat ini, Mbak? Kalau menurut saya kesalahan sih apa ya? Kok gimana gitu ya? Mungkin kalau orang tua pengasuhan itu kan memang trial and error gitu ya. Kalau misalnya nggak cocok Hmm. sama ini bisa disesuaikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya di era digital kayak gini ya, atau misalnya yang setiap hari kehidupannya sama gadget itu mungkin yang biasa orang tua atau moms nggak sadari itu kayak mereka itu terbiasa melarang anak tapi tidak ngasih penjelasan kayak gitu. Misalnya ada Hmm. nggak boleh ya ada nggak boleh main HP tapi ya udah nggak boleh aja tapi alasannya kenapa anak kan pasti akan bertanya kenapa tuh mah kayak gitu atau misalnya adik nggak boleh main nggak boleh nonton TV terus kayak gitu atau adik nggak boleh nonton YouTube terus kayak gitu itu biasa dilakukan orang tua dan kadang nggak disadari kayak gitu dan sebenarnya ini juga bukan hanya dalam hal gadget gitu ya atau bukan hanya dalam dalam era digital ini dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali nggak disadari sama orang tua kayak misalnya mereka melarang anak sederhananya kayak contoh sederhananya itu kayak melarang anak buat lari aja ada jangan lari gitu kan kalau anak kan suka lari ya tanpa dia sadari mereka akan suka lari-lari gitu terus orang tua tuh ya karena nggak mau anaknya sakit atau nggak mau anaknya cedera nggak mau anaknya jatuh pasti mereka akan secara refleks tuh bilang ada jangan lari kayak gitu tapi kenapa nggak boleh lari kayak gitu itu yang perlu untuk Hmm. dijelaskan jadi kayak melarang tanpa memberikan penjelasan sih menurut saya yang sering sekali nggak disadari sama orang tua kalau misalnya kita melarang ya kenapa kita melarang kayak gitu anak perlu diberikan pengertian jadi kayak ketika dia tidak melakukan sesuatu itu dia tahu alasannya kenapa aku nggak boleh melakukan ini kenapa aku nggak boleh berbuat ini atau kenapa aku boleh ini atau kenapa aku harus ini itu dia tahu alasannya seperti apa kayak gitu jadi si anak juga diajak berpikir kan mereka diajak untuk bertanggung jawab juga dengan apa yang dia lakukan kayak gitu terus kemudian sih kalau misalnya terkait dengan dunia digital saat ini gitu ya kalau misalnya ke apa namanya kesalahan bukan kesalahan sih ya mungkin yang tidak begitu disadari orang tua itu mereka tidak terlibat aktif dalam penggunaan gadget si anak kayak gitu kalau misalnya Hmm. sekarang ya apalagi zaman sekarang gitu era sekarang anak usia 2 tahun aja mereka udah bisa main HP gitu ya mereka udah bisa buka HP mereka udah bisa nonton YouTube mereka udah bisa main game mereka udah bisa apa bahkan mereka udah bisa WhatsAppan video callan kayak gitu ya tapi di beberapa kalangan gitu ya ada orang tua yang mereka udah generasinya tuh udah jauh berbeda gitu dari anaknya dan mereka literasi terkait dengan digitalnya itu masih kurang gitu ya terutama di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah yang jauh dari kota kayak gitu mereka secara akses dan secara literasi terkait dengan gadget itu masih kurang jadi kayak ada gap yang apa ya cukup cukup enggak cukup apa ya cukup cukup jauh gitulah gap yang cukup Jauh. jauh terkait dengan antara pengetahuan orang tua terkait gadget dengan pengetahuan si anak malah si anak lebih pintar penggunaan gadgetnya dan jadi orang tua tuh nggak terlibat aktif dalam penggunaan gadget jadi kayak mereka malah nggak Hmm. bisa ngawasin malah bisa-bisa mereka diajarin sama anak kayak gitu jadi Hmm. untuk moms itu perlu juga belajar kayak gitu ya misalnya kayak yang dia dari generasi yang udah cukup jauh gitu ya secara generasi secara usia jauh dari anak misal dia udah kalau misalnya yang kota gitu ya yang kota kan mereka literasinya lebih bagus tapi kalau misalnya yang desa gitu secara literasi masih kurang mereka perlu belajar untuk tahu penggunaan gadget tahu manfaatnya apa tahu resikonya apa gitu jadi mereka bisa mengawasi si anak dalam penggunaannya kayak gitu karena banyak banget sih moms yang mereka nggak tahu nih fungsi ini tuh apa sih fungsi fungsi apa namanya fungsi aplikasi ini atau fungsi sistem ini di HP itu buat apa sih malah bisa-bisa mereka diajarin sama anaknya kayak gitu ya Anaknya yang jadi lebih paham gitu ya, Mbak. benar benar anaknya lebih paham soal gadget jadi kayak perlulah mams untuk belajar dikit-dikit jadi nggak dibodohin gitu ya takutnya kan gitu ya karena anaknya lebih pintar malah nanti orang tuanya dibodohin gitu ya kasarannya seperti itu jadi orang tua tuh perlu belajar untuk
penggunaan gadget, jadi mereka bisa ikut mengawasi si anak itu buka apa aja sih kayak gitu. Oh, dia yang dibuka si anak itu apa sih, YouTube-nya itu yang ditonton apa aja sih kayak gitu. Ya, Terus memang orang tua harus ikut terlibat ya. gimana Mbak? Memang orang tua harus ikut terlibat karena memang tidak dipungkiri gadget itu bisa dikategorikan sebagai penyelamatnya orang tua supaya bisa melakukan aktivitas gitu. Iya bener. Pilihan anak itu akan mendistrak fokusnya anak ke ibu pasti. Kalau misalnya lagi sibuk masak yang dikasih pasti gadget kayak gitu. Ya itu sedikit manfaat yang bisa digunakan sih sebenarnya dari gadget gitu. Tapi orang tua tetap harus terlibat aktif ya dalam penggunaan gadget. Terus yang menurut saya yang ketiga itu kayak malah mereka terlalu membebaskan. Mereka terlalu membebaskan penggunaan gadget gitu ya. Karena kayak ya tadi sih menurut kayak Mbak Melisa bilang, karena kita butuh gadget mau nggak mau gitu ya. Kita butuh gadget untuk mengalihkan perhatian si anak dari kesibukan kita gitu. Ini kayak mams lagi sibuk apa, nggak mau diganggu sama anak atau takut terdistrak sama anak kayak gitu. Pada akhirnya kita membebaskan aja si anak, kita kasih gadget, ya udah nih kita kasih gadget, kamu mainnya gadget dulu biar mamah bisa bersih-bersih rumah lah, mamah biar bisa masak lah, atau mamah biar bisa ngerjain tugas dan sebagainya kayak gitu. Itu malah ya nggak baik juga sih seperti itu sebenarnya. Kayak ya anak itu kan menggunakan tetap perlu pengawasan gitu ya, jangan terlalu dibebaskan sama sekali kayak gitu. Oke, nah Mbak, bagaimana cara berdiskusi tadi dengan anak pada era digital saat ini, Mbak? Kadang tuh kan anak-anak pada saat ini tuh kan kritis, tapi ada juga yang perlu anak untuk dituntun aja begitu. Ada yang memang seperti tadi seperti disampaikan bisa berdialog gitu. Nah, bagaimana nih Mbak caranya supaya kita bisa berdiskusi dengan anak, tapi juga menyesuaikan karakter anak tuh Mbak? Sebenarnya kalau menurut saya sih gini, anak itu sedari kecil mereka sebenarnya sudah bisa paham dan mereka sudah bisa diajak komunikasi sama mams, kayak komunikasi sama temen gitu. Tapi memang perlu pembiasaan dari kecil. Kayak dari kecil misalnya ketika dia udah kecil diajak aja ngobrol kayak gitu. Misalnya dia masih sibuk main gitu ya dari kecil usia 2 tahun, 3 tahun. Diajak aja ngobrol, adek lagi ngapain, adek lagi sibuk apa, mama boleh nggak sih diceritain adek lagi tadi ngapain aja kayak gitu. Mereka karena sejak kecil mereka terbiasa berkomunikasi gitu ya, mereka akan lebih terbuka untuk berdiskusi. Secara komunikasi pun mereka juga akan lebih bagus gitu kemampuan komunikasinya. Dan itu memang perlu untuk dilatih sejak kecil gitu. Dan ketika anak sudah terbiasa berkomunikasi sejak kecil, kita sebagai orang tua itu lebih enak gitu untuk mengajak berdiskusi gitu ya. Karena kan kita udah biasa ngobrol, kita udah biasa cerita, terus kayak kita udah biasa menyampaikan pendapat, anak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat kayak gitu. Itu lebih enak. Kayak misalnya, adek gadget itu nggak baik loh karena ini, emang kenapa mah kayak gitu kan. Biasanya anak pasti akan bertanya kan ya, kayak gitu. Anak pasti akan bertanya karena anak penasaran. Nah di situ ya dilakukan aja komunikasi yang terbuka. Jadi kayak tidak tidak menutupi, tidak memberikan larangan yang tanpa alasan kayak gitu. Ya udah diajak diskusi aja, sama kayak kita berdiskusi sama teman kayak gitu. Dan menurut saya anak itu sangat-sangat sangat capable gitu. Mereka sangat-sangat mampu untuk berdiskusi. Cuma memang harus dibiasakan dari kecil kayak gitu. Terus tadi sih, ketika kita berkomunikasi sama anak, gunakan ya bahasa sesederhana mungkin gitu ya. Karena mereka memang secara pemahaman kan tidak seperti orang dewasa gitu ya, yang kita pakai istilah aja paham. Tapi kalau mereka kan enggak ya, mereka harus benar-benar dijelaskan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin sampai mereka paham. Terus dikasih alasan. Tadi kayak komunikasi sama anak itu harus reasonable, harus beralasan, jangan sekedar membolehkan atau melarang tanpa alasan kayak gitu. Karena mereka nggak akan belajar apapun kayak gitu, cuma ya aku nggak boleh, mereka malah nanti nggak berpikir secara kritis gitu ya. Kalau misalnya kita ngasih alasan kan mereka akan ikut berpikir ya, mereka akan ikut berpikir secara kritis. Oh ini nggak boleh karena ini loh, oh ini boleh karena memang seperti ini kayak gitu. Nah mungkin itu juga akan melatih si anak untuk berargumentasi, berdiskusi dan sebagainya. Terus komunikasi tadi sih, komunikasi itu harus dua arah. Jadi kayak tidak hanya sekedar orang tua atau moms yang ngomong terus sama anak kayak gitu ya, tanpa memberikan kesempatan ke anak untuk ikut menyampaikan pendapatnya kayak gitu. Diskusi itu harus dua arah, bahkan juga sama anak gitu ya. Mereka belajar komunikasi, mereka bisa belajar diskusi, dan juga mereka bisa belajar kritis.
Nah, tapi memang ada anak-anak karena gini ya, karena ketika anak-anak dari kecil mereka tidak dibiasakan untuk berdiskusi atau mereka tidak dibiasakan untuk ngobrol sama orang tua gitu, karena mungkin kesibukan orang tua atau misalnya karena hal lain kayak gitu kan. Karena kan kadang di zaman sekarang gitu ya, banyak sekali orang tua yang dua-duanya kerja, ibu sama ayah mereka kerja, dan anaknya itu dititipkan di daycare atau misalnya ada pengasuh dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari kecil itu tidak terbiasa berkomunikasi. Waktu yang dihabiskan dengan anak itu sangat minim kayak gitu kan, ada seperti itu kan ya. Nah kalau kayak gitu kan berarti nanti ada kecenderungan anak ini hanya akan apa ya, dia hanya akan mendengarkan orang tuanya bercerita dan sebagainya kayak gitu. Ya kalau udah kayak gini ya mau nggak mau orang tua harus merubah sih. Menurut saya sih mereka perlu untuk merubah gitu ya, kayak sebisa mungkin diluangkanlah waktu untuk ngobrol sama anak, misalnya kayak sebelum mereka berangkat kerja mereka kayak ngobrol aja dulu, nanti ya di sekolah akan ngapain deh dan sebagainya kayak gitu. Menurut saya komunikasi penting banget sih, penting banget untuk anak kayak gitu, karena kayak apa ya, saya merefleksikan dari pola pendidikan orang tua zaman dulu gitu ya. Kalau orang tua zaman dulu kan seolah-olah kita harus patuh banget gitu ya, kita nanya aja, misalnya orang tua melarang ada nggak boleh makan di depan pintu gitu ya, kenapa kenapa nggak boleh kayak gitu, pasti anak bertanya ya, dulu saya bertanya kenapa nggak boleh kayak gitu, alah nggak usah tanya, kamu itu kayak ngeyel jadi anak kayak gitu ya. Pada akhirnya saya nggak bisa berpikir secara kritis kayak gitu, kenapa nggak boleh, kita hanya bertanya-tanya tapi kita nggak berani untuk menyampaikan kayak gitu. Nah menurut saya kalau zaman sekarang model kayak gitu tuh udah nggak bisa diterapin lagi gitu, karena perkembangannya udah semakin maju, anak udah bisa dapat informasi itu nggak cuma dari orang tua aja, mereka bisa dengan sangat mudah mengakses informasi dari gadget dan sebagainya gitu. Jadi orang tua perlu untuk memberikan kesempatan anak untuk berkomunikasi, berdiskusi sih menurut saya. Iya, setuju. Dan saya mau sharing pengalaman juga nih terkait dengan tadi teorinya seperti itu. Tapi memang tidak mudah gitu ya Mbak untuk mengaplikasikan pada anak gitu. Karena memang betul dibutuhkan suatu konsistensi yang lumayan cukup alot dan sengit terhadap anak. Karena pasti dihadapi dengan tantrumnya anak gitu, teriakan dan fase lain sebagainya gitu. Saya punya anak 3 tahun, ketika kita membuat peraturan gitu, pasti dia akan mencoba untuk menolak gitu. Ada fasenya dia nggak mau, ada fase dia susah untuk menetapi. Akhirnya saya membuat suatu sistem diskusi seperti yang tadi disampaikan, karena saya tidak ada yang namanya orang tua itu belajar gitu ya Mbak. Maksudnya tidak ada teorinya harus bagaimana saklek pembukuannya seperti apa, tapi kita kan belajar gitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk menerapkan dengan diskusi tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Siti Jaroah itu, anak bisa mau untuk mengikuti, tapi memang tidak gampang gitu. Akhirnya karena terbiasa untuk membuat satu, kamu tidak boleh begini, tapi ada reasonable juga diterima oleh anak gitu kan, alasannya diterima. Kemudian anak akan berpikir secara kritis, kenapa tidak boleh, tapi kalau begini bagaimana gini. Nanti ketika dia akan mengulangi, misalkan nanti kamu kalau misalkan ada yang tumpah kamu lap gitu, kalau misal dilap nanti lantainya nggak licin gitu. Nanti ketika dia menumpahkan air di lantai, dia langsung ambil lap sendiri, dia sudah mengerti, kemudian ditaruh ke tempatnya seperti itu kan. Itu kan hal yang simpel begitu, tapi untuk umur 3 tahun bisa melakukan hal yang seperti itu kan harus diberikan reward gitu kan, diberikan pujian begitu ya Mbak ya. Iya, diberikan apresiasi. Memang tidak mudah seperti itu. Ada yang ya udah kalau misalkan jatuh ya udah nggak apa-apa, pasti ada yang seperti itu. Ada juga anak yang melengos aja kayak gitu, tapi dilakukan secara konsisten, anak lama-lama akan paham begitu ya. Nah, tantangan apa sih Mbak yang biasanya yang dihadapi oleh para ibu-ibu milenial gitu kan pada era digital saat ini Mbak? Pasti banyak banget kan tantangan kita sebagai ibu-ibu ini Mbak. Iya. Tapi sebelum saya menjawab soal tantangan, saya tertarik dulu untuk yang disampaikan sama Mbak Mirza tadi sih. Sebagai orang tua itu kadang kalau misalnya anak bikin salah dikit gitu ya, kita pasti akan cenderung untuk emosi dulu ya. Misalnya kayak tadi, misalnya contohnya kayak anak numpahin air, anak numpahin susu gitu. Apapun itu kayak orang tua tuh pasti pengennya marah dulu gitu. Marah dulu sebelum ngasih penjelasan gitu ya. Tapi kayak ya sebagai mom perlu sabar dulu sih, ditahan dulu emosinya, nggak harus emosi dulu kayak itu kan numpahin gelas sampai gelasnya pecah dan sebagainya, itu kan sebenarnya bukan hal yang besar gitu ya. Jadi kayak ditahan dulu lah emosinya, didinginin dulu gitu. Sesuatu itu perlu dipikir dengan santai gitu, nggak perlu marah-marah dulu sih
Jadi kayak ketika ada kesalahan seperti itu, santai aja dulu, nggak usah marah-marah dulu, tapi dikasih penjelasan ke anak. Karena kalau misalnya marah dulu, pasti anaknya akan takut kayak gitu. Jadi berusaha untuk ditahan dulu. Terus kalau misalnya gap, bukan, hambatan atau tantangannya gitu ya di era milenial gini, yang pasti sih tadi sih yang udah saya sampaikan, gap pengetahuan atau gap kemampuan. Jadi kayak karena kayak di dunia digital saat ini, gadget terus gawai dan segala perangkat elektronik itu seolah-olah menjadi kayak kebutuhan primernya kita setiap hari, bahkan buat anak gitu ya, kayak kita keluar rumah nggak bawa HP aja bingung, lebih baik kita nggak bawa dompet kayak gitu ya, atau lebih baik kita nggak bawa KTP ya gitu ya, daripada kita nggak bawa HP kayak gitu. Jadi kayak Tapi bener ya Mbak, emang lebih better bawa HP kemana-mana. Udah lebih aman, m-banking semuanya di situ gitu ya kan. Apalagi masuk ke mall butuh masuk peduli lindungi segala macam gitu kan lebih gampang. bener, kayak kita bahkan kita kayak ambil ATM pun juga sekarang kan nggak perlu kartunya kan, bisa aja pakai yang cardless kayak gitu ya. Jadi kayak gadget itu Tiba-tiba sinyalnya hilang gitu. Jadi loading nggak tahu, aku coba keluarin dulu. nyambung yang tadi gitu ya. Kalau tantangannya sih yang paling besar adalah gap atau pengetahuan, jarak kemampuan dari si anak dengan orang tua gitu ya. Karena seperti yang tadi dibilang sih, karena kayak gadget itu udah tiap hari jadi kebutuhan primer kita gitu ya, nggak bisa dipungkiri, kita butuh banget setiap hari. Dan gadget itu setiap hari bahkan gitu ya, perkembangannya sangat-sangat pesat kayak gitu kan. Setiap hari pasti ada aplikasi baru lah, setiap hari pasti ada yang baru lah dari gadget, entah perbaruan apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau anak yang udah dari kecil mereka terbiasa sama gadget, mereka pasti akan menerimanya lebih cepat gitu kan ya, lebih cepat apa namanya, lebih cepat memahami gadget, lebih cepat beradaptasi dengan gadget yang ada. Tapi kalau moms atau orang tua yang mereka menerima gadget itu ketika mereka udah dewasa gitu ya, mereka perlu adaptasinya itu pasti akan lebih lama gitu. Jadi kayak gap ini yang menjadi tantangan sih. Jadi kayak moms juga perlu untuk belajar lebih gitu ya, untuk mengikuti perkembangan gadget ada, agar bisa ikut aktif terlibat dalam pemakaian gadget si anak. Jadi kayak bisa ngawasin anak lah, bisa ikut terlibat aktif dengan penggunaan gadget si anak kayak gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tantangannya soal keyakinan terkait dengan digital atau internet kayak gitu. Orang kan pasti pandangannya beda-beda ya Mbak ya. Kayak ada orang tua yang pro banget sama gadget, karena kayak ya gadget itu memang ada risikonya, ada dampaknya, tapi kayak itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah sekarang kita butuh gadget, kerja kita butuh gadget, kayak kemana-mana kita butuh gadget. Itu adalah orang yang pro kayak gitu terhadap gadget. Tapi ada juga orang tua yang mereka kontra banget sama gadget. Gadget itu nggak baik buat kesehatan, karena nanti kalau misalnya anak terlalu aktif sama gadget, mereka dunia sosialnya tuh pasti akan kurang, karena mereka kayak setiap hari mereka pegangannya gadget, bahkan di tempat makan pun mereka akan pegangnya gadget gitu. Jadi kayak ketika makan kumpul sama keluarga gitu, yang difokusin tuh bukan diskusi dalam keluarga itu yang saat itu terjadi, tapi kayak malah diskusi chatting di WA kayak gitu ya. Pasti akan ada orang tua yang seperti itu sih. Menurut saya kayak diambil jalan tengahnya aja, karena kayak kalau kita pro banget juga nggak bisa, karena kayak pasti masih akan ada dampak negatifnya dari gadget. Tapi kalau misalnya kita kontra banget juga nggak bisa, karena kayak di saat ini apa sih yang nggak dibutuhin atau nggak berkaitan sama gadget kayak gitu. Jadi kayak orang tua perlu juga sih untuk bijak memilih kapan itu gadget diperlukan atau kapan gadget itu tidak diperlukan kayak gitu. Perlu memilih dan memilah gitu ya penggunaan gadget. Kalau misalnya pro, cobalah untuk mengurangi pro-nya, dicari tahu penggunaan gadget itu dampaknya seperti apa. Jadi kayak nggak terlalu membebaskan si orang tua juga, si anak juga. Tapi kalau misalnya kontra, cobalah untuk belajar atau mencari tahu positifnya gadget itu seperti apa. Karena kalau misalnya sama sekali nggak pakai gadget juga nggak bisa kayak gitu sih. Mungkin ada tantangan-tantangan lain yang belum saya sebutkan, tapi Mbak Mirza mungkin lebih apa ya, udah punya pengalaman kayak gitu juga, bisa kali Mbak di sharing.
Ya memang gadget ini pada saat ini kita tidak bisa juga untuk terlalu pro, tidak bisa juga untuk terlalu kontra. Memang harus disesuaikan berdasarkan usia anak begitu ya Mbak ya. Ketika anak memang pada masanya sekolah, memang pada saat ini tidak dipungkiri begitu kan semua memang membutuhkan gadget. Tapi kembali lagi anak juga membutuhkan sosial seperti yang tadi disampaikan begitu kan. Jadi memang kita harus berimbang seperti itu karena terkadang gadget ini membuat yang jauh menjadi dekat, mendekat yang jauh gitu ya Mbak ya. Jadi tidak bisa anak jadi seperti kurang bisa menyesuaikan keberadaan dia ada di mana gitu kan. Jadi kita harus membuat anak bersosialisasi terhadap lingkungan gitu. Kalau memang lagi kumpul ya sebaiknya memang saya lebih sukanya nggak ada gadget gitu ya Mbak ya. Tapi kadang ada anak-anak yang memang lebih fokus pada gadget sehingga ketika makan atau apa begitu kan mereka akan terfokus. Memang sebagai orang tua kita harus konsisten seperti yang disampaikan tadi. Nah kemudian nih Mbak, tips mendidik anak pada era digital terlebih lagi pada saat pandemi saat ini bagaimana Mbak? Oke, kalau tips mendidik anak ketika era digital atau ketika era pandemi gitu, tipsnya adalah mempelajari dan memahami. Yang pertama itu sih, mempelajari dan memahami karakteristik si anak dulu. Buat kita bisa mendidik anak atau buat kita bisa memberikan pengembangan atau kita mengasih pelajaran ke anak, kita perlu tahu dulu kan karakteristiknya si anak itu seperti apa. Kalau misalnya kita udah tahu karakteristik anak itu seperti apa, kita akan bisa memilih metode pengajaran yang sesuai. Kita sebagai orang tua harus seperti apa sih buat mendidiknya ke anak, atau ketika kita tahu kebiasaan si anak, kita bisa belajar nih, oh ketika anak seperti ini tuh enaknya aku harusnya seperti ini sebagai orang tua. Jadi kayak ya dipahami dulu sih anaknya itu seperti apa. Dan untuk memahami anak itu kita perlu untuk meluangkan waktu gitu ya, meluangkan waktu untuk ngobrol sama si anak, meluangkan waktu untuk tahu si anak perkembangannya seperti apa. Kita perlu untuk meluangkan waktu bercerita dan sebagainya gitu. Jangan membiarkan si anak itu sendiri dan kita sibuk dengan kesibukan sendiri kayak gitu ya. Jadi kita perlu terlibat aktif sama anak. Itu yang kedua. Terus sebagai orang tua kita juga perlu bijaksana dan tahu. Jadi kayak tadi sih ketika mendidik anak itu kita ngasih tanggung jawab ke anak, kita tetapkan rules yang jelas, terus yang beralasan, dan itu konsisten untuk dijalani kayak gitu. Luangkan waktu untuk lebih banyak bermain dengan anak kayak gitu. Itu sih tipsnya. Karena kalau si anak itu kalau masih masa anak-anak itu kan mereka dunianya dunia bermain gitu ya. Mereka akan lebih banyak bermain kayak gitu kan. Sebagai orang tua itu kadang ketika kita udah sibuk sama kesibukannya kita masing-masing itu kita lupa bahwa sebagai orang tua kita perlu bermain dalam dunianya si anak kayak gitu. Karena kalau kita meminta si anak untuk menyesuaikan sama kita kan pasti akan lebih susah gitu ya. Karena mereka secara dunia itu mereka masih baru, mereka masih belajar di dunia ini kayak gitu ya. Kita yang udah lama ya kita yang perlu menyesuaikan diri dengan si anak kayak gitu. Kadang orang tua itu enggan untuk bermain gitu ya karena kita udah sibuk sama pekerjaan, kita udah sibuk sama hal-hal yang lain yang menurut kita lebih penting dari sekedar bermain kayak gitu. Ngapain sih main sama anak kayak gitu, menghabiskan waktu dan sebagainya. Padahal anak itu belajar ya dari bermain kayak gitu ya. Sebagai moms ya, sebagai orang tua gitu ya, nggak cuma moms ya, ayah juga gitu ya. Karena kan tanggung jawab nggak cuma moms aja ya. Sebagai orang tua, baik itu ayah atau ibu ya, luangkanlah waktu untuk bermain sama anak. Sekedar misalnya menggambar atau sekedar misalnya kayak menyusun balok dan sebagainya gitu, kayak itu pasti akan berharga banget dan itu pasti akan buat anak itu kayak membekas gitu ya, padahal buat kita itu hanya simpel gitu ya main sama anak, tapi buat mereka itu pasti akan menjadi hal yang membekas banget sih kayak gitu sih Mbak. Menurut saya itu sih tipsnya, apalagi itu sih di pandemi ini gitu. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan dari audiens nih Mbak. Kapan sih Mbak anak ini bisa diajarkan disiplin? Sejak usia berapa? Sebenarnya kalau disiplin untuk anak itu sudah bisa diaplikasikan gitu ya, diterapkan sedini mungkin. Jadi kayak bahkan kalau saya baca gitu ya dari jurnal penelitian atau artikel gitu, sejak kecil pun, sejak mereka bayi pun sebenarnya sudah bisa diterapkan disiplin. Tapi dalam artian disiplin itu bukan
kayak kamu harus seperti ini enggak gitu ya kalau buat bayi, tapi kayak lebih pembiasaan sih kalau misalnya bayi gitu, kayak misalnya dia biasanya dia biasa tidur jam segini, atau misalnya dia biasa menyusui jam segini kayak gitu, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Itu merupakan bentuk pendisiplinan sedini mungkin buat bayi kayak gitu. Jadi kayak waktunya tuh tetap, ketika misal dia jam 9 pagi waktunya nyusu, ya dia harus nyusu, orang tua harus memberikan ASI kayak gitu. Oh, nanti ketika jam segini waktunya tidur dan sebagainya kayak gitu. Itu dibiasakan dari usia bayi itu udah bisa. Tapi kalau misalnya si anak dalam artian anak-anak usia dini gitu ya, anak-anak yang udah kecil dan mereka udah bisa paham gitu, pendisiplinan itu sudah bisa dilakukan ketika mereka paham, memahami bahasa komunikasi secara verbal. Jadi kayak dikasih tadi sih, dikasih penjelasan, dikasih aturan, misalnya kayak anak itu harus, misalnya kan dia harus makan jam 12 siang, oh jam 12 siang itu waktunya makan, mereka dikasih pembiasaan itu dan itu dikasih penjelasan kayak gitu. Terus ketika mereka udah bisa memahami komunikasi dan itu diterapkan secara konsisten, menurut saya itu udah bisa dilakukan sih. Jadi kayak sedini mungkin tuh sebenarnya udah bisa dilakukan pendisiplinan untuk anak. Cuma ya itu, orang tua harus konsisten aja, karena kayak yang melakukan pendisiplinan itu konsisten bukan anak, tapi orang tua yang memastikan kayak gitu. Sedini mungkin sudah bisa dilakukan sih. Iya betul, saya setuju sekali itu dengan pernyataan dari Mbak JJ tadi ya, disampaikan bahwa memang kita harus konsisten tadi ya Mbak ya, karena ketika anak sudah tidak memiliki jam yang teratur, jam tidur yang tidak teratur, mungkin masih melek di jam 11 malam, jam 12 malam, itu akan menghambat dari hormon pertumbuhan anak juga begitu. Nah ketika anak tidak dibiasakan dengan pola makan yang benar, otomatis anak tidak akan tahu kapan dia lapar, kapan dia kenyang begitu, dengan pola jam yang berantakan seperti itu. Jadi memang anak harus dibiasakan sedini mungkin seperti itu ya, untuk melatih dari kebiasaan anak melakukan rutinitas begitu Mbak. Nah kemudian nih Mbak, apa sih tips menumbuhkan rasa suka terhadap belajar? Karena pada saat pandemi saat ini keinginan anak ini untuk belajar menurun. Nah pasti biasanya ini para mama juga pusing nih menghadapi anak-anak pada saat ini ya Mbak ya, karena banyak banget teman-teman saya anak-anaknya begitu, karena udah ada yang belajar di sekolah tapi ada yang masih belentang-belentang gitu ya Mbak ya, maksudnya karena kayaknya anak-anak sekarang dia masuk kemudian belajar di rumah lagi gitu kan, tapi ketika di sekolah nilainya anjlok gitu, ketika di rumah mereka bagus, tapi ada dilema tersendiri gitu, anak juga jadi malas karena memang mereka selama 2 tahun ini sudah di rumah begitu. Gimana Mbak? Iya benar. Iya sih benar sih, pertanyaan itu nggak cuma banyak sekali saya mendapat pertanyaan itu sih, kayak gimana sih caranya biar anak saya itu kayak suka belajar, atau misalnya kayak gimana sih biar mereka menumbuhkan keinginan belajar kayak gitu ya. Karena ya tadi sih benar, nggak kata Mbak Melisa, nggak bisa dipungkiri kayak mereka tuh udah terlalu lama di rumah, udah terlalu lama sibuk dengan kehidupan sehari-hari, jadi kayak mereka udah, sekolah itu apa sih gitu. Apalagi kalau sekolah lewat gadget itu pasti yang ngerjain bukan anak tapi moms pasti ya, yang ikut aktif itu malah justru mamanya ya, yang belajar itu malah justru mamanya bukan anaknya kayak gitu. Kalau saya gitu ya, saya kan punya keponakan kecil gitu ya, dia baru TK gitu. Kalau yang saya lakukan gitu mungkin bisa ditiru, bisa juga nanti disesuaikan gitu. Saya bikin metode belajar yang bisa saya katakan asyik gitu ya, tapi nggak tahu buat yang lain gitu. Jadi kayak misalnya kita belajarnya sambil bermain kayak gitu. Kalau belajar itu anak itu kan, kalau anak-anak itu kan belajarnya mereka dari bermain gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita mengaplikasikan pembelajaran itu melalui permainan. Jadi kayak misalnya kita pengen ngajarin anak belajar berhitung, kita pakai aja tuh mainan-mainan yang ada yang dia punya, kayak misalnya Lego lah, atau kartu lah, atau uang lah, atau apa gitu kan, kita bisa sambil ngajarin anak belajar berhitung, belajar matematika kayak penjumlahan dan sebagainya kayak gitu. Atau misalnya kayak kita mau ngajarin anak membaca gitu. Kalau saya itu ngajarin ponakan saya membaca itu pakai flashcard gitu. Jadi saya bikin kartu sendiri, saya bikin kartu sendiri, saya print kartunya sendiri, terus dari situ saya ajak dia belajar kayak gitu. Ini bacanya apa nih? Ini gimana sih? Tapi itu kayak ada gambarnya, terus ada
kata-katanya gitu ya. Kayak di internet tuh sebenarnya banyak banget sih metode apa ya, kayak alat permainan yang edukatif untuk anak belajar kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi sekarang itu pembelajaran itu menurut saya sama anak itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau mereka dipaksa belajar itu malah mereka akan semakin memberontak gitu. Ya memang harus sih. Ya gimana sih, agak susah juga sih sebenarnya, kayak agak dilema juga gitu. Karena kayak ada kalanya kita perlu memaksa mereka juga, tapi juga tidak terlalu memaksa. Gimana ya? Susah juga sih sebenarnya, kayak tegas, tapi ya tadi sih sebisa mungkin kita menemukan cara yang fun gitu untuk belajar. Misal kayak belajar membaca, tapi tidak membaca buku bacaan yang panjang, atau kalau sekarang kan anak-anak kecil kayak dapat majalah gitu ya Mbak. Kadang itu kalau mereka dapat majalah gitu kan secara tampilan kurang asik sih kalau menurut saya ya. Saya sebagai orang yang udah gede gitu melihat tampilan majalah anak-anak usia dini saat ini kok nggak asik ya kayak gitu. Jadi ya bikin aja cara-cara yang fun, kayak misalnya mereka belajar bacanya tuh kayak dari susu kayak gitu, atau misalnya produk susu gitu, ini bacanya apa sih kayak gitu ya. Mungkin awal-awal mereka akan menghafal sih ya belajarnya, bukan belajar mengeja dan sebagainya, tapi itu menurut saya bisa metode yang bisa digunakan sih. Atau misal juga kalau misalnya belajar membaca gitu ya, kalau saya tuh kayak suka beliin ponakan saya tuh buku, kayak buku-buku yang ya kalau anak-anak pasti akan lebih banyak gambarnya ya, buku-buku yang kata-katanya dikit, kata-katanya simple gitu, tapi lebih banyak gambarnya. Jadi mereka bisa paham dari gambar, tapi mereka sekalian bisa belajar membaca gitu ya. Kayak saya bacain aja ceritanya, ceritanya tentang apa gitu, nanti saya bacain, terus dia sambil saya kasih tunjuk, ini bacanya seperti ini kayak gitu. Ya tadi sih, memang mungkin awal-awal dia akan menghafalkan apa itu isi ceritanya, tapi kan sambil di situ juga mereka akan sambil belajar sih, kayak gitu sih Mbak. Iya. Betul-betul setuju banget nih dengan Mbak tadi. Kalau misalkan saya sendiri pada anak pernah saya trialkan gitu ya Mbak ya, mengajak anak untuk membaca buku, tapi saya cari yang modelan board book itu karena masih batita. Kalau misalnya kertas kan pasti akan cepat sobek gitu ya. Memang anak lebih senang untuk mencari warna dan gambar begitu. Ketika saya alihkan ke buku yang banyak tulisan, dia bilang, "Bunda, aku nggak suka yang ini. Aku maunya yang banyak gambarnya di buku aku aja gitu." Tapi memang pada awalnya mereka tuh akan lihat itu sebagai, oh ini tulisannya A, ini tuh ini gitu. Jadi mereka akan menghafal dulu, baru mereka mungkin lama-lama akan memahami begitu ya Mbak ya. Iya. Oke nih. Kemudian apalagi nih ya, nah dari sisi psikologi, apa pengaruh misalnya selalu mengikuti maunya anak? Misalnya anak nggak boleh dimarahin, anak nggak boleh dikerasin, nah itu gimana? Secara apa ya, kalau secara psikologi sih, kalau misalnya kalau marah terus dikerasin itu kan lebih tepatnya kayak kita abusive ya sama anak. Tapi ya enggak sih, pasti tujuannya bukan abusive ya, tapi kayak kalau misalnya kita sebisa mungkin masih bisa menggunakan cara yang halus gitu ya dalam mengingatkan anak, kenapa tidak dengan cara yang halus gitu. Anak itu, menurut saya anak itu akan lebih bisa memahami dan lebih bisa mengikuti ketika kita tegas. Tegas itu kan tidak berarti kita marah-marah, tegas itu kan tidak berarti kita keras sama anak. Tegas itu ya gimana ya, tegas itu ya kita tegas sama anak, kita bilang A ya A, kita bilang B ya B, tapi kan kita nggak harus marah-marah kan, kita nggak harus dengan kekerasan kan. Nanti karena kalau misalnya kita menggunakan kekerasan, kita sering marah-marah, nanti malah anak akan trauma kayak gitu, akan trauma dengan perilaku kita, akan trauma dengan cara mendidik kita. Bukan malah mereka akan mengikuti kita atau mereka patuh sama kita, tapi akan malah mereka akan semakin memberontak kayak gitu. Mereka malah akan semakin nggak suka dengan cara mendidik kita. Kalau misalnya kita mendidik anak tegas, ya tegas aja, tapi bukan berarti tegas itu harus marah-marah, bukan berarti tegas itu harus dengan kekerasan kayak gitu sih Mbak. Jadi memang kita juga kadang harus tegas-tegas longgar begitu mungkin ya Mbak ya, untuk mendisiplin anak ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Bagaimana cara parenting yang tepat ketika menghadapi anak usia 7 tahun? Dikasih tahu secara kasar tidak mau dengar, apalagi cara halus nih berkaitan dengan penyampaian yang tadi nih Mbak. Iya, kalau tadi sebenarnya
sebelumnya kayak udah ada pertanyaan yang serupa gitu ya. Kalau gimana sih penyampaian buat anak usia, kalau tadi 8 tahun ya, kalau ini 7 tahun. Tapi hampir mirip sih sebenarnya, karena secara usia perkembangan mereka itu masih dalam satu tahap perkembangan gitu. Kalau secara kognitif itu mereka dalam tahap perkembangan, berarti mereka dalam tahap perkembangan operasional konkret. Ya sebenarnya sama aja sih seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Ketika kita menghadapi anak usia seperti itu, kita perlu untuk memberikan reason, alasan gitu. Kayak kalau kita pengen tegas sama mereka, ya kita kasih alasannya kenapa. Kita melarang mereka itu seperti apa, kayak gitu. Kita membolehkan mereka itu alasannya seperti apa. Jadi kayak mereka diajak untuk berpikir gitu, tidak sekedar kita keras sama mereka, tidak sekedar kita melarang mereka atau memperbolehkan mereka, tapi alasannya apa kita melarang mereka, alasannya apa kita berbuat seperti itu sama mereka, kayak gitu. Terus kalau misalnya, ini tergantung karakteristik si anak juga sih ya, kayak misalnya kita mau menerapkan metode seperti apa itu kan pasti terkait juga dengan karakteristik si anak ya. Tapi kalau misalnya dari usia perkembangan, ya tadi sih, anak usia 8 tahun itu mereka operasional konkret, mereka perlu dikasih penjelasan yang sesederhana mungkin, yang sekonkret mungkin untuk mereka pahami, kayak gitu. Kalau misalnya mereka tipe-tipe yang agak keras kepala, ya mereka perlu untuk dikasih tanggung jawab. Mereka belajari untuk bertanggung jawab sih. Jelas sekali. Jadi memang kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah kita melakukan konsisten pada anak. Itu kan apapun Benar. itu, seperti itu Mbak. Kemudian kita kembali lagi pada karakter anak, karena metode parenting itu ada banyak. Mungkin Moms bisa melakukan dengan kombinasi dari 4 atau 5 jenis tadi ya Mbak ya, metode parenting yang disebutkan di awal tadi. Nah, kemudian juga memang harus memberikan anak alasan. Jangan hanya kita sebagai orang tua melarang tidak boleh, tapi kita tidak memberikan alasan, karena ternyata ketika kita memberikan alasan pada anak, kita mengajak anak untuk berpikir secara rasional, sehingga anak juga akan mengerti begitu. Oh, kalau saya melakukan ini nanti ada resikonya seperti ini, begitu ya Mbak ya. Sehingga anak akan berpikir kritis. Oke, nah ada pesan terakhir Mbak untuk para moms dan para ayah mungkin dalam mendidik anak pada era digital saat ini? Oke, mungkin pesannya sih jadi orang tua itu apa ya, sebisa mungkin untuk memahami dunia anak, kayak gitu. Kalau dunia anak itu berarti adalah dunia bermain. Kita sebagai orang tua, bagaimana caranya kita bisa ikut bermain dalam dunia mereka, kayak gitu. Kita yang sebagai orang tua, sebagai moms, karena kita udah berkeputusan bareng gitu ya, kita pengen punya anak, kita punya anak, ya kita bertanggung jawab sama mereka, karena mereka dunia masih anak-anak, mereka masih bermain, kita mendidik mereka dengan cara bermain juga. Dan juga sebagai mom, sebagai ayah, sebagai orang tua itu harus konsisten gitu ya, konsisten dalam menerapkan sebuah peraturan. Dan yang penting sih ini sih, menurut saya kayak pesannya sih buat mom sama ayah gitu ya, sebagai orang tua sebisa mungkin mereka harus dalam satu frame yang sama, mereka punya kesepakatan yang sama, kayak gitu. Jadi jangan sampai si moms bilang A, nanti dia ke ayahnya bilang B, kayak gitu kan, jadi nggak ada kesepakatan gitu. Jadi ketika anak ke moms maupun ke ayah, mereka akan menerima jawaban yang sama gitu. Jadi kayak ada kesepakatan terlebih dahulu antara ayah dan orang tua dalam mendidik si anak gitu sih Mbak. Oke, Dan kita sabar ngobrol ya, udah lama banget nih Mbak ya. Sebagai orang tua memang kuncinya adalah sabar ya Mbak ya. Oke deh, kita udah ngobrol lama banget. Terima kasih Mbak Siti Djaroah sudah meluangkan waktu bersama Mamilenial.live untuk sharing bareng bersama kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih ya, juga jangan lupa untuk berbagi. Sama-sama Mbak. Jangan lupa juga untuk para moms untuk mensubscribe channel YouTube Mamilenial Live dan juga Instagram serta TikToknya Mamilenial.live untuk mendapatkan informasi seputar parenting, kesehatan ibu anak lainnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Djaroah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak.